santri ya tidak perlu didakwai lah. Ngapain mendakwah ke santri? Orang tua juga gak perlu didakwai, karena orang tua sudah didakwai oleh pendakwah yang sangat ulung, yaitu malaikat maut. Jadi dakwah kita itu ke pemuda yang jumlahnya 63% yang non santri itu. Jadi kalau pemuda tersesat nonton login jadi login, kalau santri nonton login jadi log on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hadir wabarakatuh. di tengah kita semua panutan kita, beliau Habib Hussein Ja'far. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Habib mau berkunjung ke Lirboyo. Iya. Ini menjadi suatu kebanggaan untuk kita semua santri-santri yang ada di sini. Betul. Saya juga merasa tersesat ke jalan yang benar. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya mewakili teman-teman yang ada di Lirboyo itu pingin tanya-tanya kepada panjenengan Bib, yaitu seputar kita saat ini itu ada di era di mana orang-orang itu dipenuhi dengan berbagai macam informasi, dipenuhi dengan tantangan-tantangan. Di era milenial sudah tidak asing lagi bahwa tantangan saat ini itu sekiranya jauh lebih berat karena informasi datang dari mana saja. Nah, ini kami ingin menanyakan bagaimana tantangan-tantangan untuk santri, wabil khusus santri-santri Lirboyo untuk menghadapi era zaman sekarang ini. Terlebih santri itu kan basicnya kutubut turaf, yaitu kitab salaf, kitab kuning. Nah, barangkali dari panjenengan memberikan sepatah dua patah kata untuk santri-santri, wabil khusus santri Lirboyo. Iya, sepatah dua patah saya kasih 3 patah aja lah kalau begitu. Jadi 3 hal. Yang pertama adalah tentu kita tahu dan kita yakin bahwa santri-santri Lirboyo ini sangat cakap dalam urusan teks. Tadi yang disebut sebagai turats, kitab-kitab kuning. Namun terkait dengan dakwah kepada orang lain, itu yang dibutuhkan bukan sekedar kecakapan dalam teks, tapi juga kecakapan dalam konteks. Jadi kita harus mengetahui kepada siapa ilmu ini nantinya akan dibagikan, sehingga ilmu ini bisa bermanfaat bukan hanya bagi kita, tapi bagi orang lain. Karena itu sudah tugas khususnya bagi seorang santri, balighu anni walau ayat, untuk menyampaikan dari Nabi Muhammad walaupun 1 ayat. Nah, karenanya dia harus paham konteks. Nah, sebagian santri seringkali mereka tidak memahami siapa objek dari dakwah mereka, sehingga mereka hanya menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan, bukan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Sehingga apa yang mereka sampaikan seringkali tidak banyak didengar oleh orang lain karena tidak memahami dengan siapa mereka berbicara. Yang perlu dipahami akhirnya dari konteks itu adalah bahasanya, kemudian mungkin penampilannya. Saya sampai bela-belain jadi Habib swasta ini kan karena mempertimbangkan konteks itu kan. Kemudian temanya, katakanlah santri yang membahas tema kesadaran ekologi dalam Islam, kemudian kesehatan mental dalam Islam, tantangan pangan dalam Islam, krisis air dalam Islam, itu kan masih minim. Padahal itu isu-isu yang ada di depan mata kita dan butuh kehadiran Islam dalam hal ini. Jadi konteks itu penting, bukan hanya teks. Santri Lirboyo saya hakul yakin, bukan hoakul yakin. Karena kalau hoakul yakin itu yakin kepada hoak. Kita nih betul-betul yakin santri Lirboyo telah kuat secara tradisi teks, tapi tradisi konteks ini yang penting untuk dipelajari begitu santri itu keluar. Mungkin kalau di dalam pesantren agak sulit ya memahami konteks, dan pasti butuh jam terbang untuk memahami konteks. Karena itu perlu disadari dari awal untuk dipelajari. Saya sampai belajar public speaking, belajar tren berpakaian dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah.
ajak mereka dengan hikmah. Hikmah ini salah satu variannya menurut saya adalah kreativitas di era digital seperti ini. Nah, banyak santri yang ngeluh, saya sudah capek-capek bikin TikTok, bikin Instagram, bikin YouTube, bikin podcast, tapi yang nonton sedikit. Iya, karena tuntunannya tidak dikemas sebagai tontonan. Nah, ketika tuntunan tidak dikemas sebagai tontonan, akhirnya ya gak ditonton. Mungkin hanya ditonton oleh orang yang butuh tuntunan atau mau kepada tuntunan, sehingga yang nonton ya itu-itu aja. Biasanya orang yang sudah baik tapi ingin lebih baik. Tapi orang yang masih tersesat tidak akan menonton karena tidak ada nilai tontonannya. Itulah yang dulu saya rasakan. Bagaimana konten-konten saya bahkan awalnya ditonton hanya nilai-nilai komedinya. Pas ceramahnya di skip tuh. tapi lama-lama mereka mulai mendengar ceramah-ceramah saya. Bahkan kalau saya hadir ke tempat-tempat yang jauh dari nilai-nilai kesantrian, tradisi-tradisi kesantrian, mereka hafal quote saya, hafal tema-tema dan nilai-nilai yang saya ajarkan. Sekarang itu yang jadi PR teman-teman itu, ya mungkin panjenengan bisa berbagi tips untuk mengadaptasikan dari Kutubut Turoth untuk para masyarakat awam. Iya. Ini barangkali panjenengan bisa kasih tips soal itu. Soalnya kan gimana ya, orang kalau audiennya itu sama-sama santri mungkin bisa saling memahami. Iya. Nah, kalau audiennya dari orang awam ini sekiranya akan jadi PR tersendiri gitu. Kebetulan soalnya di Lirboyo itu ada semacam media namanya Santri Mengaji. Ya di situ semacam mengadaptasi dari Kutubut Turoth untuk masyarakat. Betul, itu tantangannya. Kita selesaikan dengan tadi memahami konteks kepada siapa kita ini akan bicara. Beda loh kepada perempuan dan kepada laki-laki, kepada orang tua dan anak muda, bahkan kepada Gen Z dan generasi milenial. Saya masuk ke Gen Z aja udah mulai susah. Tapi kalau generasi milenial saya ya 1 juta subscriber lah. Masya Allah. Itu tahadus bin nikmah yang bernada takabur itu. Nah, kemudian yang kedua kreativitas. Nah, yang ketiga itu adalah wawasan-wawasan di luar Turoth. Misalnya filsafat, metodologi, public speaking. Saya rasa itu penting untuk kita pahami agar apa yang kita sampaikan itu bisa lebih punya perspektif yang tidak hanya Turoth, tapi yang lebih utuh dan yang lebih relate dengan orang. Jadi ketika bicara ghibah gak hanya bicara ghibah dalam pengertian Turoth, tapi juga bicara ghibah di era digital. Jenis-jenis ghibah di tongkrongan misalnya. Ada yang bagian ngelempar isunya, ada yang bagian nangkep, ada yang bagian soalim bilang itu dosa, tapi emang iya sih. Kan itu kreativitas yang dibutuhkan dengan wawasan. Nah, dan pada akhirnya semua itu harus berbasis kepada imajinasi, bahwa yang dengerin kita itu bukan santri. Santri itu jumlahnya di Indonesia hanya 1,4%. Sedangkan anak muda jumlahnya itu 64%. Kita sedang mengalami bonus demografi, di mana jumlah anak muda itu mayoritas dari masyarakat Indonesia. Nah, masalahnya sebagian santri, termasuk saya dulu, ketika bicara di YouTube, itu membayangkan yang dengerin itu santri. Sehingga saya mengutip Turoth bahkan tanpa diterjemahkan. Bahkan yang daki-daki, yang tinggi-tinggi, bahkan untuk ego saya, agar santri lain melihat saya itu keren, saya itu pintar, saya itu hebat. Padahal santri hanya 1,4% secara jumlah, dan yang dengerin kita berapa? Mungkin nggak ada, karena dia sudah punya ilmunya itu. Karena itu bayangkan ketika kita bicara kepada kamera untuk ditayangkan di YouTube, yang dengerin kita itu pemuda tersesat. Sehingga konten-konten cara berwudu, cara sholat itu bahkan tontonannya jutaan. Kita ngebayangin ya, apa sih kok ada orang ngajarin cara wudu? Kan iya. Wong kita jangankan lahir, sebelum lahir aja udah dinazarin, dibacain kitab, dibacain Quran. Lahir kita madrasah, nyantri, UIN. Jadi bersama agama membayangkan gak masuk akal ada orang bikin konten YouTube tentang cara wudhu, cara sholat. Tapi nyatanya orang butuh itu. Nah, ini kelemahan kita. Kita tidak memberikan kurikulum dasar tentang agama, sehingga mereka tidak menemukan apa yang mereka butuhkan dari konten-konten kita. Itu. Dan santri kadang ngebayangin, wah biar terlihat keren oleh santri lain. Saya dulu membayangkan itu.
Tapi sekarang saya tidak pernah membayangkan bahwa pendengar saya itu adalah santri. Nah, santri ya tidak perlu didakwai lah. Ngapain mendakwah ke santri? Orang tua juga gak perlu didakwai, karena orang tua sudah didakwai oleh pendakwa yang sangat ulung, yaitu malaikat maut. Jadi dakwah kita itu ke pemuda yang jumlahnya 63% yang non santri itu, dengan segala tantangannya. Bagi saya kalau ingin mengubah masa depan Muslim, masa depan bangsa, masa depan kemanusiaan di Indonesia, ya ubah 63% kalangan muda non santri ini. Nah itu yang terpenting. Nah seringkali kemudian kita di media sosial hanya terjebak di ikhtilaf baina santri. Oh itu yang dibahas itu aja, kunut dan gak kunut. Wong sama-sama gak sholat subuh kok dibahas kunut dan gak kunut gitu. Maulid itu aja, padahal orang di luar sana itu tidak sampai di sana minimal, atau bahkan tidak peduli itu. Itu hanya isu di sekitaran santri aja. Nah, bagi saya tantangannya itu mungkin. Baik. Ya, luar biasa sekali dari panjenengan Bib. Ini terakhir untuk teman-teman Lirboyo, nyuwun kesan-kesan dari panjenengan. Jadi fansnya panjenengan itu sangat luar biasa banyak kalau di Lirboyo. Ya, saya kemarin waktu Ramadan itu aktif lihat podcastnya jenengan, Beb, Masya Allah. Iya, yang login ya? Iya. Hasilnya apa? Log on. Jadi kalau udah tersesat nonton login jadi login, kalau santri nonton login jadi log on. Tapi saya ingin bilang bahwa santri itu adalah satu keberkahan yang tiada terkira. Dia akan merasakan indahnya santri itu biasanya ketika selesai menjadi santri. Saya adalah saksi atas hal itu. Betapa indahnya kehidupan pesantren. Karena itu nikmati, ambil keberkahan, ambil ilmunya. Dan santri itu ada sosok yang begitu agung karena rebahan itu dapat pahala. Ketika bangun dia itu mengubah dunia. Itu santri. Rebahan itu dapat pahala karena jelas riwayatnya bahwa setan pernah tidak jadi mengganggu orang di dalam masjid yang sedang sholat lantaran ada santri yang sedang tidur di pintu masjid. Santri itu tidurnya aja setan takut. Nah kalau bangun dia sebagian malah jadi setan akhirnya. Enggak lah, justru apalagi ketika bangun dia bisa mengusir setan dalam wujud manusia. Nah itu saya kira. Baik. Ya, sebelumnya terima kasih banyak, Beb. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat panjenengan. Ini kami mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah. Terima kasih juga atas sambutannya kepada Lirboyo. Kita kesini penuh kehangatan, penuh ilmu, penuh keberkahan. Kita merasakan langsung hal itu dan alhamdulillah. Ini untuk pertama kalinya saya ke Lirboyo. Kalau pesantren Jombang kayaknya sudah semua dan tidak sekali, tapi ke Lirboyo alhamdulillah akhirnya sampai ketemu Gusnya, Niknya yang biasanya saya tonton di media sosial, ketemu langsung sekarang alhamdulillah. Semoga nggak kapok gitu. Kayaknya kecanduan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada beliau. Saya ucapkan jazakumullah khairan ahsanal jaza. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.